Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Lestari, NIM 2018 143322, kelas PGSD 6I, mata kuliah UTS Pengembangan PKN SD. Dosen pengampu Kiki Aryaningrum, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi sebelumnya. Kurikulum PKN di SD. Istilah kurikulum. Etimologi asal kata berasal dari bahasa Latin currere, berarti berlari. Berikutnya, lahir istilah curricle yang berarti kereta dua yang ditarik oleh dua ekor kuda. Setelah itu, baru lahir istilah kurikulum yang berarti mata pelajaran yang harus dilatihkan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dimensi pengertian kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Fungsi kurikulum. Yang pertama, pencapaian tujuan pendidikan, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua, bagi anak, memperoleh sejumlah pengetahuan atau pengalaman. Yang ketiga, bagi guru, pedoman mengorganisasikan belajar anak untuk evaluasi belajar anak. Yang keempat, bagi orang tua murid, agar orang tua turut membantu usaha sekolah dan mengajukan putra-putrinya. Yang kelima, mengadakan supervisi. Yang keenam, menciptakan situasi yang harmonis. Yang ketujuh, memberikan bantuan. Yang kedelapan, mengembangkan kurikulum lebih lanjut. Yang kesembilan, mengembangkan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Yang kesepuluh, bagi sekolah tingkat atasnya, atau untuk memelihara keseimbangan proses pendidik atau keseimbangan yang tepat atau tidak tumpang tindih. Yang ke-11, bagi masyarakat dan pemakaian lulusan atau menarik perhatian dan simpati agar masyarakat dan pemakaian lulusan sekolah ikut memberikan bantuannya dan dapat memberikan saran serta kritik yang membangun untuk mengembangkan sekolah. Landasan pengembangan kurikulum. Landasannya yaitu nilai, tradisi, kepercayaan, dan hal-hal lain yang terpengaruh terhadap pendidikan siswa di sekolah. Yang pertama, landasan filosofi. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan historis. Yang kelima, landasan yuridis. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip belajar sambil melakukan materi pelajaran. Yang keenam, prinsip menemukan. Yang ketujuh, pemecahan masalah. Yang kedelapan, latar belakang. Prinsip pengajian. Yang pertama, dari mudah ke sukar sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, dari sederhana ke rumit melalui pembiasan, latihan, atau keteladanan anak terbiasa hal-hal yang sifatnya sederhana. Yang ketiga, dari konkret ke abstrak. Siswa SD lebih mudah menerima hal yang konkret. Dan yang keempat, dari lingkungan terdekat sampai ke luas, lingkungan keluarga ke lingkungan masyarakat. Kurikulum SD atau MI. Mata pelajaran adalah unit organisasi kompetensi dasar yang terkecil. Organisasi kompetensi dasar dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah memperoleh aplikasi konsep perorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan
terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Di sini ada juga nomor abstrak pelayanan, harapan kegiatan. Aspek pelayakan yang pertama, isi materi. Harapannya memenuhi aspek kesesuaian dengan kurikulum. Dan kenyataannya aspek bentuk-bentuk hidup rukun tidak tampak menyatakan atau kegiatan yang mengarahkan siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, memenuhi sikap rasa ingin tahu dan percaya diri. Kenyataannya di dalam buku ini menunjukkan bahwa informasi langsung disajikan kepada siswa tanpa mengajak siswa untuk memiliki rasa ingin tahu terlebih dahulu. Yang kedua itu aspek kelayakan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Harapannya memenuhi aturan-aturan yang logis. Kegiatannya pada subtema 1 ini masih ditemukan beberapa materi yang kurang relevan dan tingkat perkembangan kognitif anak. Dan yang ketiga, pendekatan saintifik, yaitu mendukung proses pembelajaran dengan lakukan menulis, pemahaman terlatih, renungan, diskusi. Dan kenyataannya mengisi keterangan dalam tabel menampakkannya bukanlah salah satu keterampilan manusia yang dapat diobservasi serta maksimal karena keterangan dalam tabel hanya sebatas kalimat. Dan yang B, kenyataannya kegiatan pembelajaran 1 di dalam subtema 1 dan lengkap dalam mengajikan pembelajaran dan pendekatan saintifik. Yang keempat, pengajiannya atau kemenarikannya. Dan harapannya memenuhi aspek penyajian atau kemenarikan. Kenyataannya guru mampu memberikan apresiasi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang ia pelajari di dalam buku siswa pada bentuk-bentuk hidup rukun. Yang kelima, aspek kelayakan bahasa. Harapannya memenuhi aspek bahasa atau keterbacaan. Kenyataannya bahasa Indonesia yang tidak baik, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai konteks pembicara atau penulis. Yang B-nya, paragraf tersebut membicarakan sesuatu yang berbeda konteks, ruang, dan konteks pembicaraannya. Yang keempat, aspek kelayakannya. Yang keenam, aspek kelayakannya grafika. Harapannya memenuhi fisik buku. Yang pertama, kenyataannya ada beberapa aspek kesesuaian ilustrasi dengan teks. Yang B, harapannya gambar sampul dan isi buat tangan. Kenyataannya yang B, gambar sampul dan gambar isi, yaitu gambar jadi. Di sini ada juga penerapan strategi pada materi PKN SD. Pengertian strategi pembelajaran ekspositorik adalah strategi pembelajaran yang menemukan proses penyampaian materi serta verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori, diantaranya yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Yang B, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah terjadi. Yang C, terjadi. Tujuannya untuk pelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri.
Prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa prinsip strategi pembelajaran eksploratory, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip komunikasi, yang ketiga prinsip persiapan, yang keempat prinsip bertindak kelanjutan. Langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori ada beberapa langkah, yaitu yang pertama persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran dalam strategi ekspositori. Langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Yang kedua, pengajian. Langkah pengajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang ketiga, korelasi. Korelasi adalah langkah mengembangkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang menggunakan siswa dapat menangkap keterkaitan dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang keempat, menyimpulkan atau generalisation. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkannya merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan siswa agar dapat mengambil intisari dari proses pengajian. Yang kelima, mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah langkah-langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak pelajaran guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi belajar oleh siswa. Keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. Yang pertama, keunggulannya. 1. Dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sebagai efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu siswa yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Dan yang keempat, keuntungan lainnya adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Yang B, kelemahan. Yang pertama, strategi ini mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak serta baik. 2. Strategi ini mungkin dapat melayani berbeda setiap individu, baik berbeda kemampuan, berbeda pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Dan yang ketiga, strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam kemampuan siswa sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, keberhasilan strategi ini sangat tergantung kepada yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, motivasi, dan berbagai kemampuan serta kemampuan tertutur berkomunikasi dan kemampuan mengelola kelas. Yang kelima, oleh karena itu gaya komunikasi strategi ini lebih banyak terjadi suatu arah karena kesempatan untuk mengontrol memahami siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Yang keenam, siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Dan di sini ada juga kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran PKN SD dan penilaiannya. Saya ambil tema 6, indahnya negeriku, subtema 1. Kompetensi intinya, yang pertama menerima, menjelaskan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya 3.2, memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penilaiannya, kriteria siswa mampu menulis kewajiban sebagai warga terhadap kelestarian sumber daya alam. Keterangannya, ya atau tidak. Baiklah, itulah penjelasan dari materi yang dibahas sebelumnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.